Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ridhonya. Mudah-mudahan belajar kita, meskipun dalam kondisi seperti ini, via daring, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan memberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Yang kedua, kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari beliau. Yang ketiga, mari kita kirimkan Fatihah juga ditujukan kepada mu'alif daripada Nadham Sulamul Munawwaraq fil Mantiki, yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana lana bi'ulumih ya. Mari kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan ilmu yang sedang kita pelajari ini diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita semuanya dapat faham apa yang ditulis daripada Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Ketiga atau keempat, kita tujukan kepada guru-guru kita. Semoga beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan hidup, keberkahan hidup, segala urusannya dimudahkan dan mudah-mudahan selalu dilimpahi rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Yang terakhir, kita tujukan khusus kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rizkinya, diberikan rizki yang melimpah, manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu saya hantarkan untuk memahami terlebih dahulu materi yang hari ini akan kita maknani dan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit, yang mana materi-materi yang lalu semoga bisa kalian jadikan wasilah untuk mempermudah memahami materi yang akan kita kaji di hari ini. Sudah sangat banyak sekali pengetahuan yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, yakni minggu yang lalu. Video juga sudah saya sharekan. Tinggal kaliannya mau memahami ataukah tidak. Namun setidaknya kalian sudah menyimak, ya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa dengan mudah kalian catat, kalian ingat, kalian fahami. Hari ini kita akan melanjutkan materi maknani, yakni judulnya Anwa'u Ilmi Al-Hadis. Nanti kita akan lanjutkan juga pada bab berikutnya, yakni Anwa'ud Dalalah Al-Wad'iyah. Semoga usaha kita memahami materi yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya mudah memahami dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Anwa'ul ilmi al-hadis. Anwa'ul ilmi al-hadis. Anwa'ul ilmi utawi iki iku pira-pira werna-wernane ilmu. Al-hadisi kang anyar. Menjelaskan tentang macam-macam ilmu al-hadis. Lalu pada bait pertama di situ ada bunyi idraku mufradin tasawwuran ulim wa tarku nisbatin bistasdiqin musim. Bila dimaknani idraku mufradin utawi ngerti mufrad iku ulima den weruhi apa idraku mufradin tasawuron ing aran tasawur. Ke ono tondo ya carane maca kaya ngono. Jadi ke ono tondo yaiku sampean kei nomor ndukure lafadz sing dimaknani. Ten ngene kitab kan urutane idraku mufradin tasawuron ulim. Ketika dimaknani urutane dadine idraku mufradin ulima tasawuron. Ulima tasawuron. Kalau sampean takon, di huruf mim pada akhir setengah bait pertama kok ulim, harusnya kan ulima. Kok disukun, kudune kan di fathah. Alasannya kenapa? Nanti kalian temukan di materi yang lain, yaitu dalam ilmu arud, khususnya pada bagian ilmu qawafi yang menjelaskan itu semuanya. Makanya penting bagi kalian untuk belajar ilmu arud dan qawafi supaya tahu. Ngoten nggih. Kemudian kita lanjutkan wadarku nisbatin utawi mengerti terjadinya nisbat. Iku wusim den weruhi apa darku nisbatin. Bitasdikin kelawan aran tasdik. Kelawan aran apa? Tasdik. Menemukan makna mufrad itu dikenal dengan nama tasawur. Sedangkan menemukan adanya nisbat atau penyandaran hukum disebut dengan tasdik. Itu terjemah daripada bait pertama. Kita lanjutkan dulu pada bait kedua. Wa quddimal awwali indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Wa quddima lan den dhisikake apa al awwalu kang kawitan. Napa sing kawitan? Yaiku tasawur. Indal wad'i ing dalem napa? Nalikane ndeleh. Nalikane napa? Ndeleh. Ndeleh niku bahasa Indonesia menaruh. Li'annahu krana sak temene kang awal. Li'annahu krana sak temene kang al awal yaiku tasawur iku muqaddamun. Iku muqaddamun den dhisikake bit-tab'i ing dalem wateke. Bit-tab'i ing dalem napa? Wateke. Yang artinya dahulukanlah yang pertama, yakni tasawur pada saat peletakan. Pada saat proses atau peletakan. Karena sesungguhnya bagian yang pertama yaitu tasawur tersebut didahulukan secara natural
secara tabiat. Jadi prosesnya itu tasawur dulu baru tasdik. Sebelum kita lanjutkan maknani, pada bab ini kita menjelaskan tentang ilmu, khususnya yaitu macam-macam ilmu al-hadis, ilmu yang baru. Muncul pertanyaan, apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu adalah penemuan sesuatu yang belum diketahui. Jadi menemukan pemahaman tentang sesuatu yang belum diketahui atas dasar yakin atau dugaan. Baik sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam definisi yang lain dikatakan bahwa ilmu adalah sebuah gambaran tentang hal-hal yang diketahui, maklum, yang terdapat pada pikiran. Nopo? Yang terdapat dalam nopo? Pikiran. Itu pengertian daripada ilmu. Daripada nopo? Ilmu. Sedangkan dalam definisi yang lain pula dikatakan ilmu menurut pakar mantek adalah kemampuan hati untuk memahami. Untuk memahami itu dikenal dengan sebutan istilah nopo? Idrok. Jadi kemampuan hati untuk idrok. Kemampuan hati untuk memahami secara umum, meskipun tidak mantap atau tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Jadi mencakup dugaan, mencakup jahil murakkab, yaitu kebodohan berlapis, mencakup pula tasawwurun nisbah al-maskukah wal mutawahhamah, yakni menggambarkan penyandaran hukum yang diragukan dan yang dihayalkan. Itu penjelasan tentang nopo? Ilmu. Ada sebuah contoh agar supaya lebih mudah memahami, yakni contoh pertama, kamu melihat bayangan. Sampean nguasi ono bayangan dari kejauhan. Lalu ketika kamu lihat bayangan dari kejauhan itu, kamu yakin bahwa bayangan itu adalah bayangan manusia. Ya toh, sampean tutuk adowan nguasi enek bayangan. Kemudian awakmu muncul pemahaman yen bayangan iku bayangan menungso. Jika ternyata bayangan itu adalah beneran bayangan manusia dan ada orangnya, maka temuanmu, pemahamanmu terhadap bayangan yang kamu temui itu merupakan ilmu yang yakin dan sesuai dengan kenyataan. Kamu kamu menemukan bayangan atau melihat bayangan dari jauh, kamu menduga atau kamu muncul pikiran kalau itu bayangan manusia. Ternyata memang benar itu bayangan manusia. Maka itulah dinamakan apa? Ilmu. Namun jika ternyata bayangan tersebut bukan bayangan manusia, maka pemahamanmu terhadap bayangan yang kamu temui itu tadi merupakan ilmu yang yakin yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sama-sama dinilai ilmu, namun berbeda. Yang satu, pemahamanmu terhadap bayangan ternyata benar itu manusia,
berarti itu sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, jika kamu berprasangka, menyangka, punya pikiran kalau bayangan itu manusia, ternyata kamu lihat, kamu dekati, ternyata bukan manusia, bukan gambar atau bayangan pohon atau apa, itu tetap dinamakan ilmu meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Namun kemampuanmu untuk memahami yang namanya bayangan yang kamu temui itulah disebut ilmu. Contoh kedua, kamu melihat bayangan dari kejauhan. Lalu kamu menduga bayangan itu adalah bayangan manusia. Jika bayangan tersebut memang bayangan manusia, maka temuanmu itu merupakan ilmu dugaan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, sesuai dengan kenyataan. Tetapi jika ternyata bayangan tersebut bukan bayangan manusia, maka temuanmu itu merupakan ilmu dugaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bedone sing satu menduga, yang contoh pertama tadi apa? Meyakini. Beda ya. Meyakini, yang contoh pertama tadi itu meyakini bahwa itu memang benar-benar bayangan manusia. Contoh yang kedua, menduga bahwasannya itu bayangan manusia. Kan gitu. Paham nggih? Itu kaitannya dengan pemahaman, proses menemukan sesuatu yang belum diketahui atas dasar yakin atau bersifat dugaan, baik sesuatu itu cocok atau sesuai dengan kenyataan atau tidak. Tadi ada istilah idrok nggih. Adalah istilah idrok, memahami secara umum. Kemampuan hati untuk memahami secara umum, itu namanya ilmu menurut pakar mantek, yaitu kemampuan hati untuk memahami secara umum. Memahami dikenal dengan sebutan idrok. Apa itu idrok? Idrok adalah tercapainya sebuah makna secara sempurna di dalam hati. Jadi tercapainya sebuah makna secara sempurna di dalam hati. Jadi pemahamannya itu secara sempurna dalam hati. Sedangkan tercapainya sebuah makna tidak secara sempurna di dalam hati disebut syuur, perasaan. Syuur, perasaan. Itu penjelasan berkaitan dengan ilmu. Ada contoh lagi di sini ya. Ada contoh begini. Ada orang melihat sebuah kota yang belum pernah dilihat sama sekali. Enek wong deso kemudian dijak ning kota pertama kali. Dheweke nguasi kota sing menurut dirinya kok menakjubkan. Karena dia belum pernah melihat kota sama sekali. Pemahaman dirinya ketika melihat kota itu yang menurut dirinya adalah baru, menurut dia baru, dia memahami dan sebagainya, itu dinamakan ilmu. Dinamakan ilmu. Jadi memahami bangunan itu koyo ngene dan lain sebagainya. Itu disebut ilmu. Jadi ilmu atau idrak yaitu kondisi positif setelah ia mempunyai gambaran-gambaran yang menghubungkan dirinya dengan hal-hal yang ada di alam luar dirinya. Itu berkaitan dengan ilmu atau idrak. Kemudian di situ dikatakan ilmu itu
ada dua. Kalau dalam kitabnya Yai Bisri dikatakan ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu qadim, nomor loro ilmu hadis. Ilmu qadim yaitu ilmu Allah, ilmune Gusti Allah. Ilmunya napa? Gusti Allah. Kalau ilmu hadis, ilmu yang punya karakteristik baru. Kalau ilmu qadim yaitu ilmu yang karakteristiknya adalah qadim. Kalau hadis yaitu ilmu yang karakteristiknya baru atau yang biasa disebut dengan ilmunya makhluk atau manusia. Dan karakter yang dimiliki ilmu itu dapat terwujud dalam dua bentuk. Jadi kan namanya tadi ilmu itu memahami sesuatu ya, baik itu secara yakin maupun dugaan, baik itu kenyataan atau sesuai dengan kenyataan, atau kan berbeda dengan kenyataan. Itu definisi daripada ilmu. Dan ilmu itu ada dua, ilmu qadim sama ilmu hadis. Ilmu qadim ilmu Allah, ilmu hadis ilmu makhluk. Jadi proses memahami itu, proses memahami ilmu itu melalui atau bisa terwujud dalam dua bentuk, dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu disebut tasawur, dua disebut tasdik. Jadi proses memahami kalian tentang sesuatu itu melalui dua proses, yaitu proses tasawur, yang kedua proses tasdik. Jadi dalam nadhom pertama dikatakan apa itu tasawur, yaitu idraku mufradin. Apa itu idraku mufradin? Tasawur yaitu atau bahasa kerennya konsepsi. Itu tasawur. Apa itu tasawur? Memahami makna sebuah perkara tanpa disertai penyandaran hukum pada perkara tersebut. Dalam arti gambaran makna dari sebuah perkara telah berhasil terwujud di dalam hati, namun tanpa disertai adanya suatu hukum, baik dalam bentuk penisbatan, penyandaran, atau pentiadaan. Itu tasawur. Atau bisa dikatakan tasawur atau konseptif atau konsepsi, yaitu memahami atau menggambarkan sesuatu tanpa meletakkan sifat yang lain padanya. Maksudnya pengetahuan yang diperoleh itu tadi dari hasil pemikiran awal yang sifatnya masih deskriptif. Contohnya memahami seseorang bernama Hasan. Hasan niku piye? Hasan. Kemudian contoh lagi, sampean menemui kerbau. Apa itu kerbau? Bentuknya kayak gimana? Modelnya seperti apa? Harganya apa? Kerbau. Kemudian yang kedua yaitu rumah, contohnya rumah. Kata rumah, ketika sampean dengar rumah, apa itu rumah? Rumah yang mana? Bentuknya kayak gimana? Jadi proses pemahaman terhadap mufrad, bentuk tunggal, atau bisa dikatakan satu kata per individu kata. Kalau kayak gini ingat i'rab ya. I'rab itu kan memahami lafadz perkata atau per lafadz kan gitu ya. Begitu juga tasawur, memahami sesuatu secara individu. Itu tasawur.
Atau bisa dikatakan tasawur ialah dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari suatu kata. Kata rumah itu gimana, sungai itu gimana, kebun itu gimana, kan gitu, dan lain sebagainya. Itu namanya tasawur. Kemudian yang kedua yaitu tasdik. Apa itu tasdik? Terkunis batin bitasdikin wusim. Apa itu tasdik? Tasdik itu legalitas. Apa itu legalitas atau tasdik? Yaitu memahami atau mengetahui atau tidak mengetahui ada atau tidak adanya penyandaran hukum pada suatu perkara. Saya ulangi lagi, tasdik atau legalitas ialah memahami atau mengetahui ada atau tidaknya ada atau tidak adanya penyandaran hukum pada suatu perkara. Itu namanya tasdik. Bisa juga dikatakan, kalau masih kesulitan maksudnya apa, tasdik itu memahami hubungan antara dua kata. Jadi memahami hubungan antara dua kata, atau menetapkan sesuatu kata atau pengetahuan atas sesuatu kata atau pengetahuan yang lain dalam bentuk pembenaran terhadap pengetahuan yang pada awalnya diperoleh dari pemikiran deskriptif. Contoh, ketika kamu mendengar Syahru membeli mobil Kijang seperti mobil Cherry, jadi mempersamakan mobil Kijang dengan Cherry. Ketika orang mendengar kalimat itu pasti menolak, karena nggak mungkin mobil Kijang seperti mobil Cherry, bentuknya saja berbeda. Dia pasti akan menolak, karena realitasnya Kijang itu kepalanya kan panjang, ada moncongnya, sedangkan Cherry tidak memiliki moncong. Itu ketika kamu mengatakan tidak benar, karena Kijang itu berbeda dengan Cherry. Wujud daripada Cherry, wujud daripada Kijang berbeda. Kamu membenarkan atau menolak kalimat itu namanya tasdik. Nah, itu dinamakan apa? Tasdik. Atau dalam definisi yang lain dikatakan tasdik adalah dapat membenarkan atau menyalahkan arti dari suatu kata. Contoh, saya ngomong bahwa Gunung Arjuna iku lunak seperti agar-agar. Atau bisa saya katakan Arjuna iku gunung sing lembut koyok roti. Ketika saya ngomong seperti ini, pasti pikiran kalian akan menolak. Kok koyok roti? Kok koyok agar-agar? Kan gunung itu terbuat dari batu, pasir, dan lain sebagainya. Kok iki malah lunak, koyok agar-agar, lembut kok koyok roti. Nah, itu namanya tasdik. Itu namanya tasdik. Jadi ilmunya makhluk atau ilmu hadis itu bisa diperoleh melalui dua hal, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur dan tasdik. Kemudian dikatakan tadi pada nazam kedua, dahulukan yang pertama. Jadi kalau memahami sesuatu itu tasawur dulu, baru kemudian tasdik. Tasawur itu penggambaran, Saman muncul gambaran, penjelasan gambaran terhadap apa yang kamu teliti, apa yang kamu baca, tapi memahaminya secara tunggal, secara mufrad,
secara kata. Ketemu bayangan, bayangan. Sampean memahami bayangan apa muncul pikiran, itu namanya tasawur. Kemudian kalau tasdik itu adalah proses bisa dikatakan klarifikasi atau pencocokan bener tagak. Bayangan iku bayangan kayu apa bayangan menungso. Ternyata bayangan kayu itu berdiri. Ternyata bukan berdiri tapi jatuh. Tidak sesuai berarti. Itu namanya tasdik. Jadi proses memahami ilmu melalui dua cara, yaitu melalui proses tasawur, konsep, gambaran dalam otak, kemudian konsep tasdik, pembetulan, pembenaran, sesuai apa tidak. Atau bisa dikatakan tasawur itu memahami kalimat tunggal atau suatu kata tunggal. Contoh rokok. Sampean kalau saya dengar rokok, iku pikiranmu apa? Rokok apa, bentuke kaya apa, regane piro, modele piye, rasane piye. Kamu mencoba menerawang menggambarkan kata rokok. Itu namanya tasawur. Sedangkan tasdik itu adanya penisbatan. Contoh, rokok itu jemek atau lunak. Kan nggak mungkin. Terus kemudian dalam otakmu kan pasti akan menolak. Loh, rokok iki lah ya sendok kaku. Gak mungkin lembek koyo agar-agar. Iki salah iki berarti. Jadi kamu menisbatkan atau memberikan gambaran pembenaran atau penolakan terhadap pernyataan itu. Yang pernyataan itu kan tidak satu kata lagi tapi beberapa kata. Penyandaran, hukum, satu kata dengan kata lain, itu namanya tasdik. Kan gitu. Umar tidur. Umar tidur. Ini kan kamu melihat atau mendengar ada kalimat Umar tidur. Itu kan menghukumi Umar tidur. Nah, sekarang kamu cek realitasnya. Ketika ada kalimat Umar tidur, pasti kamu ngecek temenan turu tagak. Oh, ternyata Umar gak turu, Umar roan. Berarti kamu mengatakan bahwasanya Umar tidak tidur. Hukumnya bukan lagi tidur tapi tidak tidur. Itu namanya tasdik, pembenaran, pencocokan dengan kenyataan. Baik itu sesuai ataukah tidak. Itu namanya tasdik. Kemudian kita lanjutkan dalam nadhom berikutnya. Wan nadhori utawi ilmu nadhori iku ma ilmu ikhtaja kang butuh apa mah li ta'ammuli maring angen-angen. Waksuhu utawi swali nadhori wa ya aksuhu iku ad-daruriyu ilmu daruri. Al-jali ilmu kang gampang atau kang cetha. Ilmu kang gampang atau kang cetha. Cetha. Wa ma utawi barang busila kang den gawe tumeka apa bima ila tasawurin maring tasawur iku yud'a den arani apa mah biqaulin syarihin kelawan aran qaul syarih. Fal tabtahil mongko fal tabtahil andap asoro sapa sira. Wama utawi barang tuwu silakan den gawe tumeka apa bihima litasdikin maring tasdik iku yu'rafu den weruhi apa ma bihujjatin atau boleh seperti itu bihujjatin kelawan aran hujjah indal uqalah minurut atau mungguhi pira-pira wong kang berakal. Jadi ilmu hadis tadi diperoleh melalui dua proses. Proses tasawur, kemudian proses
tasdik. Nah, proses tasawur itu ada dua lagi. Ada dua proses. Jadi memahami sesuatu dengan konsep tasawur itu itu melalui dua proses, yaitu proses nadhari, yang kedua proses nadhari, yang kedua yaitu badihi atau doruri. Apa itu nadhari? Nadhari itu ialah butuh diangan-angan. Butuh diangan-angan. Makanya di situ dikatakan wan nadhari mahtaja lita'amuli. Ilmu nadhari adalah ilmu yang membutuhkan angan-angan, pemikiran. Jadi butuh dipikirkan dhisik. Wa aksu, adapun sebaliknya, huwa yaitu ad-dhaririyu, ilmu dharuri, atau yang disebut dalam kitab badihi. Badihi sama dharuri sama. Sebaliknya atau kebalikan daripada ilmu nadhari yaitu ilmu dharuri. Jadi ilmu dharuri yaitu ilmu yang tidak membutuhkan angan-angan, langsung paham. Di sini dicontohkan nggih. Tasawur niki. Tasawur. Dalam kitab sampeyan buka tasawur. Tasawur itu ilmu tasawur bisa diperoleh melalui dua proses. Yang pertama yaitu nadhari, nggih, nadhari. Yang kedua badihi atau bisa disebut juga dengan sebutan doruri. Di sini contohnya yang nadhari. Yang nadhari contohnya al-aqlu, akal. Ketika saya ngomong akal, coba kamu butuh nggak proses untuk berpikir akal iku apa, mencari pengertian, pemahaman tentang akal, tentang kata akal. Pasti butuh mikir dhisik. Nah, proses memahami satu kata al-aqlu ini namanya tasawur. Bentuk tunggal. Bentuk nopo? Bentuk tunggal. Jadi kamu memahami bentuk tunggal suatu kata, istilah yaitu al-aqlu, memahami kata akal itu masih butuh proses, butuh pemikiran. Makanya di situ dikatakan la tafhamu maknaha illa bita'amuli. Tidak bisa dipahami pengertiannya, penjelasannya tentang apa itu akal, bagaimana wujud akal dan sebagainya, illa ba'da ta'amuli, kecuali setelah diangan-angan, setelah dipikirkan, butuh proses berpikir. Yang kedua badihi. Badihi atau yang biasa disebut dengan doruri. Apa itu? Tufhamu makna hadil kalimah, memahami maksud pengertian kata ini bisurati, dengan cepat, wasuhulati, dan mudah. Contoh, kamu memahami kata nar, api, dengan mudah wis langsung gambar ke. Kemudian ada al-haru, panas. Pasti sudah kalian punya dengan mudah memahami kata anar seperti apa. Kemudian al-baqor, sapi. Pasti langsung pikiranmu muncul wujudnya sapi ku koyo piye, warnane opo, bentuke piye, gedene sapi, regane sapi, ya toh. Jadi kamu memahami makna sapi itu lebih cepat atau dengan cepat dan juga dengan mudah. Itu namanya kamu berpikir dalam otak, menggambarkan tasawur itu secara badihi atau doruri dengan jelas. Kemudian yang kedua tasdik. Tasdik juga sama. Memahami dengan pola tasdik itu melalui juga dua proses, yaitu nadhari, yang kedua sama-sama badihi. Contohnya saya melihat sebelumnya yaitu tasawur itu kan memahami perkata, nggih, tunggal atau mufrad, perkata, satu kata dipahami, kan gitu. Sedangkan kalau tasdik itu ada penisbatan lebih dari satu kata. Contoh di sini Allahu wahidun.
Allah itu satu. Pasti kamu memahami Allah itu satu butuh proses berpikir yang cukup panjang. Meyakini Allah itu maha satu. Bagaimana bisa kita yakin Allah itu satu? Makanya butuh proses berpikir. Jadi tidak bisa dipahami maksudnya, pengertiannya, kecuali setelah diangan-angan. Kemudian kalau badihi, tadi nadhari, sekarang badihi atau doruri. Apa di situ contohnya? As-sama'u fauqona. Langit itu ada di atas kita. Ketika ada orang mengatakan langit itu ada di atas kita, kamu di dalam otakmu pasti akan langsung tufham, yaitu faham makna hadil jumlah, yaitu jumlah ini, hukum ini, penisbatan ini, as-sama'u fauqona bisurati, dengan cepat. Jadi kalau tasawur itu hadil kalimah, satu kata. Kalau tasdik itu hadil jumlah, jadi lebih daripada satu, ada penisbatan. Itu namanya tasawur dan tasdik. Tasawur dan apa? Tasdik. Nah, kemudian di situ dikatakan wama nadom keempat, di situ dikatakan wama bi ila tasawurin wusil yud'a biqaulin syarihin fal tabtahil. Di situ dikatakan bahwa sesuatu yang digunakan menghantarkan pada tasawur disebut qaul syarih. Qaul apa? Syarih. Sedangkan pada nadom kelima, ya, dikatakan dalam nadom kelima wa ma litasdiqin bi itu silabi hujjatin yurafu indal uqalah, yaitu apa? Sesuatu yang digunakan untuk menghantarkan pada tasdik itu dikenal di kalangan ulama ahli mantik disebut dengan istilah apa? Hujjah. Hujjah itu bisa dikatakan bukti. Bisa dikatakan apa? Bukti. Qaul syarih, qaul syarih itu penjelas, ya, penjelas. Qaul syarih itu penjelas. Kalau hujjah itu dalil. Kalau hujjah itu nopo? Dalil. Itulah pembahasan kita berkaitan dengan anwa'u al-ilmi al-hadis, macam-macam ilmu yang baru. Untuk anwa'u dalalah al-wad'iyah ada di video setelahnya atau setelah ini, silahkan disimak. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup membantu kalian untuk memahami dan maknani pada bab anwa'u ilmi al-hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersambung ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.